Selamat siang, perkenalkan nama saya Talita Nata Fatinah Pulungan dengan NIM 445230184 jurusan Digital Komunikasi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas besar 2 mata kuliah teori komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Ar-Rahman HI. Yang akan saya presentasikan adalah Adaptive Structuration Theory atau AST adalah teori yang memeriksa proses di mana kelompok atau organisasi membentuk aturan, memanfaatkan sumber daya, mencapai kohesivitas, mencapai tujuan, dan beradaptasi atau berevolusi dari waktu ke waktu. AST menyatakan bahwa struktur kelompok diciptakan dari proses sosial budaya dan teknologi yang kompleks. Anthony Giddens selaku penemu teori AST adalah seorang ahli sosiologi dari Inggris yang lahir pada tanggal 18 Januari 1938 di London. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas of Hull, kemudian melanjutkan studinya di London School of Economics, dan akhirnya mendapatkan gelar PhD dari Universitas Cambridge. Giddens dikenal karena teori strukturasi yang menjelaskan bagaimana struktur sosial dan tindakan individu saling berinteraksi. Ia juga memperkenalkan konsep third way dalam politik yang mencoba menemukan jalan tengah antara liberasi klasik dan sosialisme tradisional. Konsep ini sangat mempengaruhi politik Inggris terutama selama masa pemerintahan Tony Blair. Etimologis, AST merupakan teori yang menjelaskan proses di mana teknologi informasi diintegrasikan ke dalam lingkungan kerja. Nama adaptive structuration menggambarkan bagaimana struktur organisasi dan sosial beradaptasi dan berubah seiring dengan penggunaan teknologi. Adaptif mengacu pada kemampuan individu dan teknologi untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Sementara strukturasi merujuk pada proses pembentukan aturan dan penggunaan sumber daya dalam interaksi sosial. Teori ini didasarkan pada konsep strukturasi yang memandang struktur dan tindakan sebagai dua hal yang saling terkait dan saling membentuk. Namun, AST yang dikembangkan oleh Desatic dan Pule pada tahun 1994 menekankan bahwa penggunaan teknologi bukan hanya tentang adopsi fitur-fitur teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi diintegrasikan dalam praktik sosial dan organisasi. Ini berarti bahwa struktur yang disediakan oleh teknologi akan beradaptasi dan berubah seiring dengan penggunaannya dalam konteks sosial tertentu. Untuk memahami teori AST, ada beberapa asumsi dasar yang mengarahkan teori ini, yaitu kelompok dan organisasi diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan dan sumber daya. Kedua, aturan komunikasi berfungsi baik sebagai medium maupun hasil akhir dari interaksi. Ketiga, struktur kekuasaan ada di dalam organisasi dan menuntun proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai bagaimana untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang terbaik. Giddens mengemukakan bahwa setiap tindakan atau perilaku berakibat pada produksi dari sesuatu yang baru. Tiap tindakan atau perilaku di mana kelompok terlihat dipengaruhi dan diakibatkan oleh masa lalu. Sejarah ini berfungsi sebagai referensi untuk memahami aturan dan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk beroperasi di dalam sebuah sistem. Semua tindakan komunikasi kita berada dalam hubungan dengan masa lalu, yang menyatakan bahwa struktur ini tidak dapat dipandang sebagai penghalang bagi interaksi, melainkan sebagai bagian yang penting dari penciptaan interaksi itu sendiri. AST juga mengambil pemikiran bahwa aturan secara berkesinambungan menyediakan tata cara dan batasan bagi perilaku kelompok dengan menjalankan peraturan berdasarkan harapan sebelumnya. Struktur dari kelompok mencakup jaringan aturan dan sumber daya yang digunakan oleh anggota-anggotanya dalam membuat keputusan mengenai perilaku komunikasi apa yang diharapkan. Giddens juga menyatakan bahwa aturan hanya dapat dipahami dalam konteks dari perkembangan sejarah secara keseluruhan. AST berasumsi bahwa untuk memahami aturan dari suatu sistem sosial, para aktornya harus mengetahui
paling tidak sumber daya massa yang melatari suatu aturan. Asumsi terakhir yang menuntun teori AST menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kekuatan yang berpengaruh dalam mencapai keputusan dalam organisasi. Kekuasaan dipandang sebagai kemampuan untuk mencapai hasil. Lalu, kekuasaan merupakan jalan dua arah dan fakta bahwa seorang aktor diajak untuk berpartisipasi dalam sebuah diskusi dan pengambilan keputusan menunjukkan bahwa ia memiliki sejumlah kekuasaan tertentu terhadap yang lainnya. Karakteristik teori ditunjukkan pada elemen-elemen dari AST, antara lain agensi dan refleksivitas. Refleksivitas pada dasarnya merujuk pada kemampuan para aktor untuk memonitor tindakan-tindakan dan perilaku mereka. Sebagian besar dari refleksivitas didasarkan pada aturan dan pengalaman di masa lalu yang dimiliki oleh seorang agen. Dalam menggunakan proses agensi dan refleksivitas, organisasi dan kelompok mempertimbangkan struktur dan sistem yang sudah ada, dan anggota-anggota memiliki kemampuan untuk menjelaskan alasan bagi perilaku tertentu dan juga kemampuan untuk mengidentifikasi tujuan mereka. Kesadaran ini terjadi di dalam dua level. Kesadaran diskursif merujuk pada kemampuan dari seseorang untuk menyatakan pemikirannya di dalam bahasa yang dapat dipahami oleh anggota organisasi kelompok. Kesadaran ini berkaitan dengan pengetahuan yang dapat dikemukakan melalui kata-kata kepada orang lain. Lalu ada kesadaran praktis yang merujuk pada tindakan atau perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kedua, ada dualitas struktur. Aturan-aturan dan sumber daya memenuhi fungsi ganda dalam organisasi. Menurut prinsip dualitas struktur, anggota sebuah organisasi bergantung pada aturan dan sumber daya untuk menuntun keputusan mereka mengenai perilaku atau tindakan yang mereka gunakan dalam komunikasi mereka. Sebaliknya, fakta bahwa individu mempunyai pilihan baik untuk mengikuti atau mengubah aturan akan menghasilkan sebuah perubahan atau aturan atau sumber daya dalam interaksi komunikasi masa mendatang. Sumber daya merujuk pada kekuasaan yang dibawa aktor ke dalam kelompok atau organisasi. Kekuasaan ini berpengaruh karena hal ini menuntun seseorang individu untuk melakukan suatu tindakan atau memulai perubahan. Sebuah kelompok dapat menggunakan dua tipe sumber daya, yaitu sumber daya alokatif yang merujuk pada bantuan material yang diberikan oleh sebuah organisasi untuk membantu kelompok dalam mencapai tujuannya. Lalu ada sumber daya otoritas yang merujuk pada karakteristik interpersonal yang digunakan selama interaksi komunikasi. Komunikasi interpersonal sendiri adalah alat utama melalui mana sebuah organisasi mampu terlibat dalam proses aktivitas. Salah satu tujuan utama dari komunikasi interpersonal adalah mempengaruhi orang lain. 5 dasar kekuasaan sosial yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai tipe sumber daya otoritas yang digunakan dalam kelompok adalah 1. Kekuasaan penghargaan yang didasarkan pada persepsi seseorang bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk memberikan penekanan yang positif. Lalu kekuasaan kohersif didasarkan pada harapan seorang individu yang mempunyai kemampuan untuk memberikan hukuman. Yang ketiga, kekuasaan referen, yaitu kemampuan seorang individu untuk mendapatkan ketaatan berdasarkan pada fakta bahwa hubungan pribadi telah terbentuk antara kedua partisipan. Keempat, kekuasaan legitimasi, yaitu sumber daya yang mengarahkan keputusan mereka. Keempat, yang kelima, atau yang terakhir, kekuasaan pakar, yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan pengaruhnya terhadap orang lain berdasarkan pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya. Yang terakhir adalah integrasi sosial. Integrasi sosial merujuk pada resiprositas perilaku komunikasi di antara orang-orang dalam interaksi. Ini merupakan sebuah proses yang terus-menerus di mana para anggota
anggota dalam kelompok menjadi saling mengenal satu sama lain dan membentuk harapan berdasarkan kesan atau informasi sebelumnya yang mereka pelajari. Jika anggota kelompok berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk pertama kali, pengetahuan mereka mengenai satu sama lain akan sedikit terbatas dan proses integrasi akan menjadi lebih luas. Sebaliknya, ketika para anggota mengenal satu sama lain, proses integrasi sosial bergantung hampir sepenuhnya pada struktur yang diingat kembali dari interaksi sebelumnya. Tujuan utama dari teori AST adalah untuk memahami bagaimana struktur yang diciptakan dalam kelompok dan organisasi mempengaruhi komunikasi dan pengambilan keputusan. Sebagaimana AST menyediakan sebuah kerangka penting untuk memahami kesempatan komunikasi. Teori ini berusaha memberikan kerangka kerja untuk menganalisis dinamika komunikasi dan pengambilan keputusan dalam konteks kelompok dan organisasi dengan mempertimbangkan peran dari struktur, aturan, dan sumber daya yang ada. Selain itu, AST juga bertujuan untuk menjelaskan proses pembentukan, pemeliharaan, dan perubahan struktur dalam kelompok atau organisasi, seperti yang dijelaskan, aturan-aturan dan sumber daya memenuhi fungsi ganda dalam organisasi. Fakta bahwa individu mempunyai pilihan baik untuk mengikuti atau mengubah aturan akan menghasilkan sebuah perubahan aturan atau sumber daya dalam interaksi komunikasi masa mendatang. Dengan demikian, teori ini tidak hanya melihat struktur sebagai sesuatu yang statis, tetapi juga mengakui bahwa struktur tersebut dapat berubah dan dipengaruhi oleh tindakan anggota kelompok. Tujuan lain dari AST adalah untuk menganalisis peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang menyatakan asumsi ketiga ini, yang menuntun AST menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kekuatan yang berpengaruh dalam mencapai keputusan dalam organisasi. Teori ini mengakui bahwa kekuasaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat dalam sebuah kelompok atau organisasi, dan berusaha untuk memahami peran kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Terakhir, tujuan AST untuk memahami interaksi antara agensi atau tindakan individu dan struktur atau aturan dan sumber daya dalam kelompok. Sebagaimana disebutkan, teori AST pada pemikiran sederhana bahwa kegiatan manusia merupakan sumber daya yang menciptakan kembali lingkungan sosial di mana kita berada. Dengan demikian, teori ini berusaha untuk memahami bagaimana tindakan individu dan struktur yang ada saling mempengaruhi dalam konteks kelompok dan organisasi. Fokus utama AST menekankan pada dualitas struktur, yang berarti bahwa teknologi tidak hanya mempengaruhi perilaku manusia, tetapi juga sebaliknya. Manusia mempengaruhi cara teknologi digunakan dan diinterpretasikan. Fokus utama dari AST adalah pada proses adaptasi dan penggunaan teknologi dalam kelompok dan organisasi. Teori ini mengakui bahwa setiap teknologi membawa struktur tertentu yang dapat mempengaruhi atau memfasilitasi tindakan sosial. Namun bagaimana struktur ini diadopsi, dimodifikasi atau bahkan ditolak tergantung pada interaksi antara anggota kelompok dan teknologi tersebut. AST juga mengeksplorasi bagaimana struktur sosial yang ada dalam teknologi, informasi canggih, dan proses interaksi kunci yang terjadi dalam penggunaannya. Ini termaksud bagaimana struktur teknologi dan struktur sosial yang muncul dapat dipelajari untuk memahami dampak teknologi pada organisasi. Dalam konteks penggunaan sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS, AST menarik karena GDSS dapat disusun oleh berbagai cara dan interaksi sosial berkembang saat GDSS digunakan. Kedua, struktur teknologi dan struktur sosial yang muncul dalam tindakan dapat dipelajari untuk memberikan wawasan tentang dampak teknologi informasi canggih pada suatu kelompok. Salah satu kekuatan utama AST adalah bahwa teori ini menjelaskan sifat struktur sosial dalam teknologi informasi canggih dan proses interaksi utama yang terlibat dalam penggunaannya. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam
tentang bagaimana teknologi informasi canggih mempengaruhi struktur, modalitas, dan interaksi sistem sosial, dinamika tim, dan organisasi. AST relevan dengan organisasi masa kini karena pengaruh yang berkembang dari teknologi yang maju, termaksud aspek interaksi manusia ke komputer dari AST, dan implikasinya pada strukturasi yang terinspirasi sosiobiologis. Ulasan literatur ini menyajikan contoh kemajuan dalam teknologi informasi yang mendorong perubahan organisasi dalam bidang penyelarasan bisnis, perencanaan TI, dan pengembangan yang menunjukkan bagaimana AST digunakan untuk mempelajari kekuasaan pendorong teknologi yang maju dalam organisasi. Salah satu manfaat utama dari AST adalah kemampuan mereka untuk membantu dalam menganalisis dan meningkatkan komunikasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi-organisasi masyarakat, seperti organisasi pemerintah, lembaga pendidikan, ataupun organisasi non-profit. Lalu, AST juga membantu dalam memahami dinamika kelompok dan jejaring sosial yang ada dalam masyarakat, seperti menjelaskan tentang pemikiran sederhana bahwa kegiatan manusia merupakan sumber yang menciptakan kembali lingkungan sosial di mana kita berada. Lalu AST juga memiliki manfaat memberikan wawasan tentang peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan kelompok atau organisasi, di mana AST menyatakan bahwa kekuasaan merupakan yang berpengaruh dalam mencapai keputusan dalam organisasi. Meskipun AST memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika komunikasi dan pengambilan keputusan dalam kelompok dan organisasi, teori ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kelemahan utama yang disebutkan adalah kompleksitas dan sulitnya teori untuk dipahami. Lalu kelemahan lainnya adalah sulitnya mengoperasionalisasikan konsep-konsep dalam teori AST ini ke dalam penelitian empiris. Meskipun teori ini memberikan kerangka kerja konseptual yang menarik, namun terdapat tantangan dalam menerjemahkan konsep-konsep seperti struktur, aturan, dan kekuasaan ke dalam variabel-variabel yang diukur secara operasional dalam sebuah penelitian. Selain itu, AST juga dikritik karena kurangnya penjelasan yang rinci tentang bagaimana proses perubahan struktur dan aturan berlangsung dalam konteks kelompok. Lalu yang terakhir, diidentifikasikan adalah kurangnya perhatian yang diberikan oleh AST terhadap faktor-faktor individu seperti kepribadian, motivasi, dan karakteristik personal lainnya yang dapat mempengaruhi komunikasi dan pengambilan keputusan kelompok. Teori ini cenderung berfokus pada aspek-aspek struktural dan kurang mempertimbangkan faktor-faktor individual yang mungkin juga berperan dalam dinamika kelompok dan organisasi. Lalu untuk contoh penerapan teori dalam kehidupan adalah seperti Microsoft Teams adalah platform kolaborasi dan komunikasi yang semakin banyak diadopsi oleh organisasi atau kelompok di seluruh dunia. Dalam sebuah studi kasus yang diterbitkan oleh Microsoft, sebuah perusahaan multinasional bersama Carlsberg Group mengimplementasikan Microsoft Teams untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi di antara tim-tim lintas geografis dan lintas fungsional. Pada awalnya, Carlsberg Group memiliki seperangkat aturan dan norma yang mengatur penggunaan email dan alat kolaborasi lain di dalam organisasi. Namun dengan diperkenalkannya Microsoft Teams, struktur komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi tersebut mulai berubah. Dari sudut pandang teori AST, kita dapat melihat bagaimana teknologi Microsoft Teams membawa struktur baru ke dalam organisasi atau kelompok Carlsberg ini.
Platform ini memiliki fitur-fitur tertentu yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi seperti obrolan instan, panggilan video, berbagi file, dan ruang tim virtual. Namun, seperti yang dijelaskan dalam AST, teknologi ini tidak hanya mempengaruhi perilaku manusia, tetapi juga sebaliknya. Manusia mempengaruhi cara teknologi digunakan dan diinterpretasikan. Dalam kasus ini, karyawan Carlsberg Group beradaptasi dengan teknologi Microsoft Teams dan mengembangkan norma-norma baru dalam penggunaannya. Misalnya, beberapa tim mungkin memutuskan untuk menggunakan obrolan instan daripada email untuk komunikasi sehari-hari. Sementara tim lain mungkin lebih suka menggunakan panggilan video untuk rapat mingguan mereka. Norma-norma ini berkembang secara organik melalui interaksi dan negosiasi di antara anggota tim, serta pengalaman mereka dalam menggunakan fitur-fitur Microsoft Teams. Dalam proses adaptasi dan modifikasi ini, kita dapat melihat bagaimana struktur yang dibawa oleh teknologi Microsoft Teams berinteraksi dengan struktur sosial yang dalam organisasi Carlsberg Group. Aturan, norma, dan sumber daya yang ada sebelumnya mungkin dimodifikasi atau diganti dengan yang baru. Sementara struktur yang baru muncul dari penggunaan Microsoft Teams yang mempengaruhi tindakan dan interaksi di dalam organisasi. Kesimpulannya adalah, teori penstrukturan adaptif atau AST mengupas interaksi antara struktur teknologi dan struktur sosial dalam kelompok atau organisasi. Teknologi membawa struktur tersendiri yang bisa memfasilitasi atau membatasi tindakan sosial, tapi manusia bisa beradaptasi, memodifikasi, bahkan menolaknya. Memahami proses adaptasi dan perubahan struktur ini penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan serta kohesi kelompok atau organisasi yang akhirnya bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sekian dari presentasi tugas besar 2 saya saat ini. Maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.